Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daily Brief COVID-19, Jumat tanggal 24 Juli 2020. Update COVID-19 berdasarkan data terkini Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta pada 24 Juli 2020, terdapat penambahan jumlah kasus positif sebanyak 279 kasus. Adapun jumlah kumulatif kasus konfirmasi di wilayah DKI Jakarta pada hari ini sebanyak 18.230 kasus. Dari jumlah tersebut, 11.552 orang dinyatakan telah sembuh, sedangkan 768 orang meninggal dunia. Sampai dengan hari ini, kami laporkan 1.300 pasien masih menjalani perawatan di rumah sakit, dan 4.610 orang melakukan isolasi mandiri termasuk data Wisma Atlet. Untuk suspek yang masih menjalani isolasi mandiri sebanyak 1.440 orang, sedangkan suspek yang masih menjalani isolasi di rumah sakit sebanyak 1.860 orang. Adapun yang meninggal dunia sebanyak 2.194 orang. Saat ini tidak ada pasien yang berstatus probable, dan untuk pelaku perjalanan yang masih menjalani isolasi mandiri sebanyak 94 orang. Untuk kontak erat, kasus confirm atau probable yang saat ini masih menjalani isolasi mandiri sebanyak 8.757 orang. Pemeriksaan PCR. Secara kumulatif, pemeriksaan PCR sampai dengan 23 Juli 2020 sebanyak 499.411 sampel. Pada 23 Juli 2020 dilakukan tes PCR pada 4.802 orang, di mana 4.078 diantaranya dilakukan untuk menegakkan diagnosis pada kasus baru, dengan hasil 279 positif dan 3.799 negatif. Selain itu, rapid test total sebanyak 284.233 orang telah menjalani rapid test dengan persentase reaktif sebanyak 3,5% reaktif COVID-19, dengan rincian 10.031 orang dinyatakan reaktif COVID-19 dan 274.200 orang dinyatakan non-reaktif. Untuk kasus reaktif ditindaklanjuti dengan pemeriksaan swab secara PCR, dan apabila hasilnya positif dilakukan rujukan ke Wisma Atlet atau rumah sakit atau dilakukan isolasi secara mandiri di rumah. Kepatuhan dalam masa PSBB transisi. Masyarakat diimbau untuk tetap melakukan protokol 3M lawan COVID, yaitu memakai masker dengan benar, menjaga jarak aman 1-2 meter, mencuci tangan sesering mungkin. Penerapan 3M sangat berdampak atas penurunan resiko tertular. Dengan rajin mencuci tangan pakai sabun, resiko tertular dapat turun sampai 35%. Dengan memakai masker biasa, resiko tertular akan turun sekitar 45%. Dengan memakai masker bedah, resiko tertular turun sampai 70%. Dengan selalu menjaga jarak minimal 1 meter, resiko tertular turun sekitar 85%. Sumber dari doi.org. Selain itu, juga tetap menjaga protokol PSBB transisi dengan menjaga kapasitas ruangan 50%, tetap berada di rumah, keluar rumah jika benar-benar penting, dan pastikan keluar rumah dalam kondisi sehat. Jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga tetap melakukan pengawasan ketaatan di berbagai tatanan seperti di mal, objek wisata, dan pasar. COVID-19 masih ada di sekitar kita, maka kita perlu terus waspada dan saling mengingatkan kepada keluarga dan orang-orang di sekitar kita untuk tetap melakukan protokol 3M lawan COVID. Kolaborasi tangani COVID-19,
Pemprov DKI Jakarta masih membuka kesempatan untuk masyarakat berbagi dengan sesama yang membutuhkan bantuan karena terdampak pandemi COVID-19 dalam program Kolaborasi Sosial Berskala Besar atau KSBB, di mana masyarakat dapat memberikan bantuan berupa bahan pangan pokok, makanan siap saji, hingga uang tunai. Informasi lengkap seputar KSBB dapat melalui situs corona.jakarta.go.id/kolaborasi. Demikian Daily Brief pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.